Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar untuk hari ini. Di siang ini individu untuk guru penggerak. Yang di sebelah kiri Bu cantik ini adalah Ibu Nur Fitria dari SMA Negeri 17 yang menjadi pengajar kerja kurang 2 bulan. Terus alhamdulillah dengan pendampingan diharapkan hatinya untuk mengikuti proses guru penggerak, dan salah satunya adalah pendampingan individu seperti ini. Perubahan sekolah, jadi nanti kita berdiskusi bersama apakah visi sekolah kita sudah sesuai dengan visi misi yang dibuka oleh Bapak kita, Bapak Bambang selaku Kepala SDN Sutopo 148 Surabaya. Kepada Bapak Bambang kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang saya hormati beliaunya Bu Fitri, tak tahu sama Pak Rizky didampingi terus saya hanya 2 kali dampingi, tapi nanti juga saya tinggalkan. Yang saya hormati Pak Rizky selaku guru penggerak di SD kita yang tercinta ini, Bapak Ibu yang saya hormati, yang pada siang hari ini panjenengan untuk ikut memajukan sekolahnya. Alhamdulillah, yang pertama dan utama mari kita bersyukur kepada Allah, utama kita kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan visi dan misi sekolah kita, impak dan intek berwawasan global. Ini kono-kono semono itu. Tapi kadang teman-teman guru itu mudah-mudahan paham ya. Saya bilang bukan enggak paham, mudah-mudahan paham tentang visi itu, karena visi itu akan bisa terwujud jika ada visinya dan sebagainya. Apakah visi bisa dirubah? Hari hampir itu dibimbing oleh Pak Rizky, diberi semangat oleh Pak Rizky. Mudah-mudahan, dan Pak Rizky ini kan sudah luar biasa, bahwa bahkan mendapat ucapan secara pribadi dari Pak Menteri di dalam pesawat sepulang dari tepuk tangan untuk masuk. Saya pas di Delta Pak Rizky, jenengan diri itu saya ya ampun itu terharu, diberi ucapan pribadi dengan menyebut nama Pak seorang menteri, itu Pak Dwi. Salah satu Pak Dwi itu benar. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada diskusi siang hari ini Pak Rizky, Bu Fitri dan teman-teman saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan lancar, sukses, dan saya kembalikan kepada beliaunya Pak Rizky. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas dukungannya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke. Saya Bu Fitria. Jadi waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Fitri. Terima kasih Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Saya pengajar praktik angkatan 6. Dulu saya guru penggerak angkatan 2. Akhirnya saya lanjut ke pengajar praktik. Nah, alhamdulillah sekarang saya pendamping individu dan pendampingnya Pak Rizky. Saya guru bahasa Inggris di SMA Negeri 17 Bapak Ibu. Ya, oke Bapak Ibu, tujuan saya kembali untuk memberikan pendampingan dan support kepada Pak Rizky dan juga teman-teman di sini. Sekarang saya mau bertanya dulu. Mungkin Bapak Ibu tahu apa? Ya. Mungkin waktu kecil Bapak Ibu pernah punya cita-cita ya. Nah, cita-cita saya pengen jadi dokter. Ternyata sambil berjalan tidak terwujud. Nah, itu namanya visi. Jadi visi itu bisa tercapai, bisa tidak tercapai. Saya waktu kecil tuh SD itu pengen jadi guru karena ayah saya guru. Jadi ayah saya mensupport saya untuk jadi guru sampai saya kuliah. Akhirnya saya bisa menjadi guru dan di Surabaya.
Surabaya, walaupun saya dari Jakarta. Ya Bapak Ibu ya, nah, visi saya ini diberikan kekuatan dari almarhum ayah saya, kakak-kakak saya, dan semua pendukung saya menjadi guru. Jadi itu adanya hubungan yang kuat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, yang terakhir beliau ingin merancang suatu visi untuk perubahan di sekolah ini. Tapi beliau nggak perlu sendiri Bapak Ibu, beliau ini ya. Nah, nanti disinkronkan, didiskusikan dengan Bapak Ibu. Oh, saya punya visi ini, ya silakan kita diskusikan bareng seperti itu. Nanti Pak Rizky akan memberi visi, kemudian didiskusikan bersama sebagai refleksi kita bersama ya Bapak Ibu ya, untuk sekolah di sini. Soalnya sekolah sini sudah hebat kok Bapak Ibu. Visinya juga sudah bagus, sudah terwujud ya, sudah terlaksana bukan? Sudah ya? Insya Allah ya Bapak Ibu. Dan harus diwujudkan. Kekuatannya dari mana Bapak Ibu? Kekuatannya adalah dari kita semua, murid, dari kepala sekolah, itu dukungannya. Gitu ya Bapak Ibu, kita akan diskusi dan diskusi ini dipimpin langsung nanti oleh Pak Rizky dan kita akan buat kelompok seperti itu. Saya serahkan semua kepada Bapak Rizky. Silakan Pak. Diskusi bukan berarti hari ini kita akan mengganti visi sekolah kita, bukan ya teman-teman. Tapi kita berdiskusi tentang sebenarnya visi yang ideal yang kita inginkan seperti apa. Kalaupun visi kita sudah selaras dengan keinginan kita masing-masing, maka tidak perlu gitu. Atau ada yang disesuaikan seperti itu teman-teman. Nah, maksud dari diskusi hari ini adalah pertama mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sebentar saja saya coba diskusikan dan mengingat kembali teman-teman ya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita ya. Nah, Pak Ki Hajar Dewantara seperti yang teman-teman ketahui bernama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, lahir di Yogyakarta, kemudian dia pendidikannya di Europe Law School ELS dan di Stovia. Nah, salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai anggota dari persatuan teman-teman. Jadi Bapak KHD, Bapak Ki Hajar Dewantara sudah menuliskan ini pada tahun 1928 yang dikutip oleh kementerian kita sekarang. Jadi tujuannya pengajaran itu sebenarnya adalah memerdekakan manusia. Ya, memerdekakan manusia, makanya kita sekarang namanya Merdeka Belajar gitu. Bagaimana memerdekakan manusia. Kemudian ada pemikiran lain dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwasanya pendidikan itu sebenarnya tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini yang di-highlight adalah menuntun segala kekuatan kodrat. Jadi pendidikan itu bukan memberikan, bukan menuangkan, tapi menuntun kodratnya. Anak-anak sudah punya kodrat, kita tinggal menuntun gitu. Untuk apa? Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi sebenarnya slogan kita, brand sekolah kita sudah mengarah ya secara tidak langsung bahwasanya pesan Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu bukan untuk anaknya hidupnya yang ketiga ya teman-teman. Pendidikan itu ibarat seorang tani. Di dalam bukunya beliau ngomong guru itu koyok petani. Kenapa kok diomongkan guru itu koyok petani? Jadi ya salah. Jadi kenapa kok diibaratkan seorang petani? Nah teman-teman, petani itu kan ada yang petani kangkung, petani jagung, petani padi dan sebagainya. Apakah cara untuk menanam padi itu boleh disamakan dengan cara menanam kangkung? Tidak ya, karena mereka sudah berbeda-beda kan. Cara pupuknya, kemudian cara memiliki kodrat alam masing-masing. Tinggal kita menuntun kodrat alam itu untuk bisa beradaptasi di kodrat zamannya mereka. Kodrat zaman kita sama kodrat zaman mereka jelas berbeda. Gitu ya Bapak Ibu ya. Memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tubuh anak tidak boleh dipisah-pisahkan supaya dapat memajukan kesempurnaan hidup.
yaitu kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya. Jadi nggak boleh hanya ngomongin tentang eksakta aja, pelajaran aja, pengetahuan aja, atau melulu budi pekerti aja. Tapi nggak ada ing madya mangun kaso tuturi ngendayani. Ternyata selain itu ada pemikiran-pemikiran lain gitu. Di depan memberi contoh, di tengah memberikan motivasi. Kalau ingin membaca bukunya, saya punya bukunya. Ternyata pendidikan itu bukanlah mengisi dan sebagainya, menuntun. Jadi pendidikan itu menuntun anak-anak yang sudah punya kodratnya masing-masing. Itu sekilas. Nah, kenapa kita akan berdiskusi hari ini? Apa ya? Saya itu ingin gitu bertumbuh bersama tunas muda berprofil pelajar Pancasila dan menjadi pemantik pergerakan perubahan pendidikan Indonesia. Saya sebenarnya inginnya sekedar menjadi pemantik, menjadi seseorang yang bisa memantik, bukan seseorang yang menggurui atau bahkan membuat api yang besar gitu teman-teman. Gitu ya, itu kurang lebih. Nah teman-teman, sebelum kita nanti diskusi kemana-mana, nanti saya akan mengutamakan apa sih dari lubuk hatinya teman-teman. Terus kita warga di sekolah ini yakin untuk seperti apa? Kita percaya bahwa murid itu adalah seperti apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, nah teman-teman nanti ketika saya berikan selebaran ini atau kertas ini, tolong dijawab sesuai aja. Ya, tolong dijawab dengan apa yang ada dalam pikiran teman-teman, sesuai kenyataannya. Kalau memang kita belum siap mencapai visi yang ideal, ya kita sesuaikan visi yang kita mampu terlebih dahulu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini saya akan edarkan kertas yang berisi kalimat rumpang teman-teman. Saya minta tolong teman-teman bantu saya mengisi ya untuk diskusi kita nanti. Tidak ada yang benar dan salah ya teman-teman, kita tolong diisi dengan pendapatnya saja karena demi kemajuan sekolah kita ke depannya. Salah-salahan Pak, dari sini ya. Itu tidak perlu ya, tidak perlu dikasih nama. Tapi saya hafal tulisannya. Tapi tidak perlu dikasih nama. Yang sudah ya. Nah sekarang Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu membentuk kelompok sesuai tempatnya aja ya, yang paling enak ya. Ini berempat, ini berempat, kemudian ini bertiga, yang belakang bertiga, yang belakang berempat ini ya. Depan ya. Oke, berempat. Nah, nanti saya minta tolong Bapak Ibu untuk mendiskusikan. Kan itu ada jawaban masing-masing ya Bapak Ibu. Nomor satu misalkan, kita memimpikan murid yang seperti apa? Nah, Bu Husni pendapatnya seperti apa? Bu Novi pendapatnya seperti apa? Diformulasikan itu jawaban nomor satu itu kayak apa sih gitu dari keempat orang ini, dari empat kepala ini gitu ya Bapak Ibu ya. Nah silakan Bapak Ibu berdiskusi menurut tempat duduknya ini dan nanti menghasilkan rumusan 6 pertanyaan kalimat rumpang ini yang sudah didiskusikan oleh kelompok. Silakan Bapak Ibu, saya kasih waktu 10 menit untuk diskusi dan memformulasikan jawaban kalimat rumpang ini. Selamat berdiskusi. 4 orang atau 3 orang yang berdiskusi. Silakan Bapak Ibu. Dan sebagainya.
Kalau sama berarti mungkin nggak apa-apa ada benang merahnya. Nah, di sini kan gas, makan apa, ini fotonya gas, gitu ya. Oke, nanti saya akan meminta formulir. Dan ini ada syuting loh. Lagi gini mau syuting. Iya, aku asli bangsa. Kalimat rumpang berkelompoknya. Oke, Bapak Ibu, 2 menit lagi kita akan coba berdiskusi kelas besar ya. Bagaimana rumusan kita terhadap cita-cita untuk murid kita di kalimat rumpang ini. Waktu diskusinya kita habis, sekarang kita coba mulai berbincang tentang benang merah yang telah dihasilkan masing-masing kelompok. Mungkin dari kelompok 1 terlebih dahulu, untuk nomor 1 saja. Ya. Oh, kita perhatikan ya, mungkin ada kesamaan dari jawaban teman-teman semuanya. Yang nomor 1 aja. Ya. Kita memimpikan murid-murid yang disiplin, cerdas, kreatif, mandiri. Nah, coba saya ulangi lagi apa aja mungkin Bu No? Murid yang disiplin, cerdas, kreatif, mandiri, saling mengasihi dan mempunyai cita-cita. Luar biasa. Satu mau. Memimpikan murid yang berbudi pekerti yang muda. Oke. Kita percaya Anak berbakat yang dimiliki aset bangsa. anak-anak yang berbakat dan memiliki aset bangsa. Bagaimana dengan ngomong? Penerus bangsa. Berarti benang merahnya aset bangsa, penerus bangsa ya, dan juga cerdas tadi ya. Oke, nanti kita akan susun ke visi kita. Yang nomor 3 pertanyaannya adalah murid di sekolah kita, di sekolah kenyamanan dan kebahagiaan. Kebahagiaan, wah ada benang merah kelompok Kak Dwi. Apa Dwi? Apa? Pendidikan murid di sekolah kita sadar betul bahwa Kurangnya akhlak sehingga guru sebagai penambah pengetahuan akan menjadi cerdas. Oke. Dari kelompok ini nomor 4 betul bahwa kita sadar betul bahwa belajar itu menjadi prioritas utama untuk bisa mewujudkan cita-cita atau mimpi. teman muridnya Bu Usmi sadar. Coba tangan untuk muridnya Bu Usmi dan tim ini. Ya. Kalau tim ini gimana? Murid kita sadar. Sekolah tempat mencari ilmu dan kebahagiaan. Oh, tempat mencari ilmu dan bahagia kan yang belakang. Ilmu dan kebahagiaan gitu ya kan. Tadi tempat belajar gitu ya. Ya walaupun sadarnya mungkin sih 20% gitu. Ini harus sudah topo. Kalau untuk mencari kebahagiaan kan harus 100% ya nggak sih? Anak-anak kita itu mencari kebahagiaannya di sekolah. Nah itu nanti bisa jadi poin kita. Pertanyaan kelima adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat memfasilitasi siswa menjadi versi terbaiknya. Luar biasa. Bagaimana dengan tim ini? Untuk mewujudkan visi misi sekolah bersama. Oke. Sisi belakang. Oke. Nah, berarti benang merahnya ini kita sadar bahwasanya kita bisa memfasilitasi mereka, merubah diri kita, merubah sekolah kita, asalkan anak-anak itu menjadi versi yang terbaiknya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Sambil diingat-ingat ya nanti. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Siswa butuh guru agar
siswa harus cerdas, terampil, dan berakal sehingga dapat mewujudkan kebahagiaan moral. Beragama, alhamdulillah ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa lingkungan belajar di sekolah harus ikut mendukung. Lingkungan sekolah harus ikut mendukung. Kalau sebelah sini, sekolah ini paham bahwa Semua perlu usaha dan kemauan yang didukung oleh pendanaan. dari sisi sebelah kanan CC tolong tenang, Pak Widir Pak Widir ngomong. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Insya Allah sadar ya. Kita semuanya belum tapi sadar itu belum tentu tercermin di perilaku ya, tapi sadar dulu ya. Nah, teman-teman dari diskusi ini kita kan sebenarnya dan nanti kita akan coba sesuaikan. Untuk mengingatkan kembali, kita ingatkan kembali tadi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Anak itu adalah selembar kertas putih dengan tulisan yang samar, kata Ki Hajar Dewantara. Tugas kita itu menebalkan. Jadi mereka udah ada gitu. Tugas kita menebalkan dan bahkan menghapus kalau itu buruk atau yang kurang baik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan lagi menarik-narik garis yang sudah ada. Kodrat alam, anak lahir, yang besar dan sebagainya itu sesuai dengan kodrat alamnya masing-masing. Kodrat zaman kita, zaman anak-anak sudah pasti berbeda. Makanya kalau ada Bapak Ibu yang ngomong zamanku biyen, nah itu sudah ketinggalan, sudah lalu ya gitu. Karena kodrat zamannya sudah berbeda. Terus sama trilogi pendidikan, ya Bapak Ibu. Nah, sekarang coba kita perhatikan visi misi yang kita buat bersama di dalam KWSP kita ya. Visi kita adalah handal dalam Iptek. Gak usah apa-apa bukan diskusi lagi. Berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu coba kembali diskusikan dari tulisan-tulisan kalimat rumpak tadi, dari benang merah tadi, apakah kira-kira ada penyelarasan? Ya Bapak Ibu ya. Bagian mana mungkin tadi kebahagiaan, happiness-nya tadi dan sebagainya mungkin adakah penyelarasan. Kemudian Bapak Ibu usulkan dalam setiap kelompoknya visi atau cita-cita yang diinginkan untuk murid ini seperti apa sih untuk SD kita ini, atau dengan cara yang sudah ada ini dimodifikasi dan sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu berdiskusi kurang lebih 5-10 menit, mungkin bisa ditulis di belakangnya tadi. Kira-kira rumusan visi kita ini seperti apa? Bisa dimodifikasi, bisa juga tetap atau bisa dirubah. Nah, ini bukan masalah administratif ya, di KWSP kita masih sama seperti ini, tapi ini adalah usulan prakarsa kita. Monggo Bapak Ibu didiskusikan 5 hingga 10 menit mulai dari sekarang. Kelompok keluarkan satu visi ya, usulkan satu visi, cita-citanya teman-teman untuk sekolah kita. Monggo Bapak Ibu. Iya, kalau mobil begitu ya, juga kalau mobil baru sampai lali, sampai lupa sampai semarang ya. Nanti kita usulkan ke Pak Bambang, ke Pak Iwan, ke Direktur Kurikulum untuk melakukan penyesuaian. Kalau sudah tetap ya tetap gitu. Untuk anak-anak untuk keselamatan dan kebahagiaan sedikit-sedikitnya pada zaman meeting-meetingnya teman-teman tadi. Anda adalah Terus Bapak Ibu kemarin waktu saya pendidikan ada kata profil pelajar Pancasila.
Jadi profil pada Pancasila itu tersembunyi gitu dalam visinya. Ya. Jadi itu bisa dimodifikasi. Ya, jadi tidak boleh eksplisit profil pelajar Pancasila ya. Jadi kan pelajar Pancasila itu banyak soalnya kan, itu banyak kan. Soalnya tintak itu sudah masuk ke pelajar Pancasila gitu. Nah, hari ini kita bisa merasakan ya kebingungannya Pak Irfan kalau mau bikin dokumen satu. Biasanya Pak Irfan bikin sendiri ya. Nah, kalau kita coba jadi bersama-sama gitu. Misalkan mewujudkan anak cerdas, pokoknya arek itu tuh pasti tau nggak cerdas kabeh. Karena kan karakter kita ini kan susah kalau misalkan semuanya disuruh, misalkan kan susah gitu. Bisa dijelaskan ya, itu kan berbudaya, literasi, dan lingkungan berwawasan global. Maksudnya itu lingkungannya sendiri apa lingkungan yang berwawasan global? Ini saya bantu nanti Pak Iwan, kalau saya salah tolong dikoreksi Pak Iwan ya. Jadi awal kali saya sama Pak Iwan itu mikirnya ingin anak-anak ini handal dalam bintang, maksudnya itu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. ITEK itu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berkarakter, berbudaya literasi, jadi anak-anak itu literate. Maksudnya itu berbudaya lingkungan harusnya ya, berbudaya lingkungan. Jadi literasi dan lingkungan harusnya, baru koma berwawasan global. Ya, berwawasan global, kemudian selaras dengan profil pelajar Pancasila. Karena waktu itu mikirnya, oh nggak apa-apa mungkin langsung 6, ternyata nggak boleh gitu. Jadi itu koma lah istilahnya. Ya, berwawasan global itu lebih kepada anak-anak itu menjadi itu warga global. Jadi dia menyadari ketika lulus dari sini dia itu nggak hidup sendiri, tapi dia itu hidup dengan orang lain di negara-negara lain gitu. Ya, yang profil itu kan harusnya sudah masuk ke kebinekaan global dan sebagainya. Makanya profil pada Pancasilanya kalau bisa direduksi atau dihilangkan ya. Loh. Coba disimak lagi ya, karena kan visi itu cita-cita goal besar kita gitu ya Bapak Ibu ya, sekolah kita gitu. Nanti kita sampaikan usulan kita ke Bapak. Akhir sebelum nanti teman-teman mengusulkan ya, dan saya tulis di sini nanti ya usulannya ya. Insya Allah asik ya, asik banget. Ayo, yang kemarin sudah daftar semoga lolos semua, ya, min. Tapi insya Allah kan tugas sudah punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari ASN Singapura 1, visinya tadi sudah bagus, tinggal kami guru kelas 6 menambahkan sedikit ya. Ada dalam Intan ITEK berkarakter, ya kami tambahkan kreatif dan inovatif dari siswa, kemudian berbudaya literasi dan lingkungan serta berwawasan global. Jadi kami tambahan memang hanya kreatif dan inovatif gitu aja dari kami, kelompok kami. Barangkali ada kelompok lain yang ingin menambahkan.
Ya memang kalau berarti sudah sama berarti sudah bagus loh. Barangkali ada yang mau diganti, nggak apa-apa, namanya diskusi boleh. Kalau kurang bagus bisa diganti, kalau kurang bisa ditambahkan. Berwawasan global yang selaras dengan profil pelajar Pancasila. Ya, enggak ada. Sampai kita Iya, sampai berwawasan global. Udah ini Pak. Ya. Ada dalam kita intek, berkarakter, kreatif, dan Kami itu sudah miring, tetapi hanya ada perbedaan sedikit, yaitu visi dari kelas 1 campur guru olahraga, campur guru bahasa Inggris. Handal dalam intek, kreatif dan inovatif, berkarakter, berbudaya, literasi dan berwawasan global. Podo kok kayak gitu. Wabarakatuh. Dari kelompok kami ya, perpaduan guru kelas 1, guru kelas 6 sama guru agama. Ini sebenarnya tadi menurut kami visi yang dirumuskan oleh tim kurikulum sudah sangat bagus, tapi karena kami dipaksa untuk harus mengusulkan visi yang mungkin melengkapi saja, jadi sudah bagus, kita hanya melengkapi saja. Kita tadi hanya mengganti yang selaras dengan profil pelajar Pancasila. Saya katakan saja ya. Handal dalam intak, iptek, berkarakter, berbudaya, literasi, dan lingkungan, berwawasan global sesuai dengan potensi diri dan perkembangan zaman. berwawasan global Sesuai dengan potensi diri dan perkembangan zaman. Jadi potensi diri itu kita masukkan untuk memasukkan unsur happy score-nya. Terima kasih. Untuk selanjutnya silakan kelompok belakang. Nah, ini para pakar ya. Bapak Ibu kan tadi sudah memberikan usulan-usulan visi ya dari yang per kelompok. Ini ada saya pertanyaan, apa yang bisa perubahannya dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah itu, dan apa yang dipertahankan, apa yang ditambahkan, kita intek, karakter, literasi, wawasan lingkungan dan global. Oke. Terus berarti profil pelajar Pancasilanya yang akan kita sesuaikan, gitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk penyesuaiannya ini kita akan sesuaikan seperti apa Bapak Ibu? Mungkin tadi ada yang usulannya layakan, kita akan mengadakan kembali, mengaktifkan kembali komunitas praktisi dengan belajar bersama, ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin mulai dari saya, kemudian bergeser ke Andi Lotre atau bergeser ke Pak Irwan, Pak Wiki, Pak Pri untuk menyampaikan ilmu-ilmu baru, atau bahkan nanti bisa kita lotre seperti biasa, pergantian setiap minggunya siapa yang menyampaikan hal-hal yang dibutuhkan oleh sekolah untuk mencapai visi kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita sepakat untuk mengaktifkan kembali komunitas praktisi kita Bapak Ibu. Siap ya. Ya nggak siap cuma Pak Dewi ya. Jadi setiap Sabtu jam berapa ya Pak Widi enaknya Pak Widi? Mungkin bisa olahraga dulu, ya kan? Jam berapa Pak Dewi? Jam 9 menurut koordinator umum komunitas praktisi kita yang biasa kita namai PKB itu kita mulai lagi setiap Sabtu pukul 9 setelah olahraga ya Bapak Ibu ya. Deal? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke Bu Nur Fitri. Oh, sudah boleh berbalik. Alhamdulillah, hebat sekali. Tepuk tangan dong buat Bapak Ibu semua. Keren ya, sangat interaktif sekali ya dalam mendesain suatu visi di sekolah ini. Sehingga tadi ada visi sekolah mau ditambah, jadi ada dirubah profil ya. Karena kita menyesuaikan kodrat zaman Bapak Ibu, jadi menuntun dan mengajar siswa. Sekarang zamannya HP ya, kita harus menyesuaikan anak seperti itu, dan teknologi, jadi dulu harus kreatif. Kalau ditambahin kreatif juga keren gitu ya. Nah,
Jadi untuk pendampingan di sini, untuk diskusi dari Pak Rizky sangat keren ya, hidup. Ya, teman-teman mau merubah, ya mau ada perubahan ke depannya, sehingga nanti juga ada komunitas praktisi juga ya, karena PI3 nanti saya datang untuk melihat pembentukan komunitas praktisi, 2 orang mungkin saya akan interview seperti itu. Saya kira cukup untuk diskusi saat ini. Nanti sebagai masukan saya akan meminta masukannya tadi, yang lebaran tadi saya bisa lihat sebagai contoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu minta tolong kertasnya dikumpulkan lagi ke saya biar nanti Bu Fitri yang melihat ya. Kita semuanya. Assalamualaikum. Dan dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjut oleh Bu Usmiwati. Kepada Bu Usmi disilakan.